Assalamualaikum. Saya Merisa Dalia dengan NIM 1201111121412. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan. Berikut ada video pembelajarannya. Teman-teman bisa simak ya. Pencemaran lingkungan. Nah, berdasarkan video yang telah kalian lihat, apakah lingkungan tersebut bersih atau tercemar? Benar sekali, lingkungan tersebut adalah lingkungan yang tercemar. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Penyebab pencemaran lingkungan. Nah, teman-teman bisa lihat itu adalah gambar lingkungan yang tercemar. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa penyebab dari lingkungan tersebut menjadi tercemar. Penyebabnya yaitu 1. Adanya peningkatan jumlah penduduk, yang kedua kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, yang ketiga adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik, dan yang keempat limbah deterjen dan sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan sifat zat pencemaran dan yang kedua berdasarkan tempat terjadinya. Oke, yang pertama berdasarkan sifat zat pencemaran. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama pencemaran biologis, yang kedua pencemaran fisik, dan yang ketiga pencemaran kimiawi. Pencemaran biologis. Pencemaran biologis adalah pencemaran yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti Salmonella typhosa. Pencemaran fisik. Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat maupun gas seperti kaleng, plastik, kaca, dan sebagainya. Pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia seperti adanya senyawa logam, deterjen, nitrat, asam sulfat, dan sebagainya. Jenis pencemaran berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Pertama kita akan membahas pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya suatu zat pencemaran sehingga mengakibatkan perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran air dapat berupa limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan limbah minyak. Limbah industri. Limbah industri dapat berupa jenis logam berat seperti merkuri, timbal, dan sebagainya, serta juga pewarna sintetis dan zat kimia lain sesuai dengan jenis industrinya. Limbah pertanian. Penggunaan pupuk yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya penimbunan di air sehingga terjadi eutrofikasi. Akibatnya, gulma di air seperti enceng gondok, alga, dan sebagainya tumbuh lebat menutupi permukaan air dan sinar matahari tidak dapat menembus masuk ke dalam air. Limbah rumah tangga. Beberapa contoh limbah rumah tangga seperti deterjen, kaca, plastik, dan sebagainya menumpuk di perairan bersama limbah industri sehingga menyebabkan kematian organisme dan penyusutan oksigen yang dapat menyebabkan perairan menjadi miskin oksigen. Limbah minyak. Limbah minyak bumi yang tumpah ke laut akibat kecelakaan kapal tanker atau kebocoran kilang minyak lepas pantai mengakibatkan tercemarnya air laut, karena permukaan laut dilapisi oleh minyak dengan ketebalan tertentu. Akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah yang pertama, cahaya matahari tidak dapat menembus kedalaman air,
Yang kedua, fitoplankton tidak dapat hidup karena tidak dapat berfotosintesis. Dan yang ketiga, pertukaran udara dari udara ke air dan sebaliknya menjadi terganggu. Selanjutnya, pencemaran tanah. Bahan pencemar tanah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, biodegradable, dan yang kedua, non-biodegradable. Nah, coba lihat lingkungan di sekitar sana. Sangat kotor kan? Karena sampah di sana tidak diolah dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran pada tanah. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah antara lain: 1. Terganggunya kehidupan organisme, terutama mikroorganisme dalam tanah. Yang kedua, berubahnya sifat kimia dan fisika tanah. Yang ketiga, merubah dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Pencemaran udara. Teman-teman tahu nggak apa itu pencemaran udara? Nah, pencemaran udara adalah pengotoran udara akibat masuknya bahan asing atau zat pencemaran ke dalam udara secara berlebihan, sehingga mengakibatkan lingkungan menjadi kotor. Zat pencemar udara dapat berupa asap, debu, dan gas buangan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tersebut dapat berasal dari minyak tanah dan batu bara. Dampak pencemaran udara. Dampaknya, lapisan ozon menjadi rusak. Lalu, munculnya pemanasan global. Kemudian, turunlah hujan asam. Selain itu, berpengaruh juga loh pada organ manusia. Pencemaran suara. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Tinggi dan rendahnya suara diukur dengan satuan desibel. Sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel dapat mengganggu kesehatan manusia. Upaya untuk mengatasi pencemaran air. Pertama, mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke perairan. Tidak membuang sampah ke perairan atau selokan. Harus membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak membuang sisa pestisida ke perairan. Yang keempat, secara rutin membersihkan perairan. Dan yang terakhir, menggunakan sabun atau deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi tanah. Yang pertama, memilih sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. Yang kedua, menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos. Yang ketiga, menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus dan plastik. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, mengurangi penggunaan pestisida buatan. Yang keenam, mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Yang ketujuh, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya untuk mengatasi polusi udara. Pertama, lokalisasi kawasan industri. Kedua, tidak membakar sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak menggunakan lemari es yang menggunakan CFC. Keempat, membuat taman kota menjadi hijau. 5. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. 6. Mengharuskan pabrik untuk memasang filter gas. 7. Mencegah penebangan dan pembakaran hutan. 8.
menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi suara. Pertama, membuat dinding yang kedap suara. 2. Menanam tanaman untuk meredamkan suara di sekitar rumah. 3. Mesin-mesin yang mengeluarkan suara berisik harus dilengkapi dengan alat peredam suara. Yang keempat, para pekerja harus memakai penutup telinga untuk mencegah ketulian.